pagi Bapak Ibu semua, masih semangat ya? Alhamdulillah. Mohon izin Bapak pengawas dan Bapak Ibu guru hebat diundang ke sini teh, ditunjuk atau menunjuk diri sendiri Bapak Ibu? Ditunjuk. Kira-kira Bapak Ibu tahu hari ini mau ngapain? Kalau dari judul undangannya Bapak Ibu, pelatihan menulis. Nulis apa ya? Apa aja? Iya, Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas, bahwa sebenarnya hal ini sudah kita rencanakan sudah jauh setelah Hardiknas. Saat Hardiknas kok seperti ada hal yang hilang ya. Ternyata di Kabupaten Tangerang itu banyak loh guru yang memiliki kompetensi untuk menulis tapi tidak terwadahi. Dan kita punya momen bulan bahasa di tanggal berapa Bapak Ibu? 28 Oktober. Dimulainya dari tahun 1980. Sudah lahir ya Bapak Ibu ya? Pastilah sudah lahir ya. Oh, ada yang belum. Nah, sepanjang itu Kabupaten Tangerang ternyata belum begitu terasah untuk literasinya. Untuk bulan bahasanya itu justru malah sekolah-sekolah swasta, izin Bapak pengawas, yang bermunculan untuk kompetensi literasinya. Itu mengapa hari ini alhamdulillah sudah terselenggara kegiatan ini untuk 2 hari ke depan ya Bapak Ibu. Hari pertama ini kita punya narasumber yang ini Bapak Ibu guru yang dari SD. Mana yang dari SD ya? Harusnya ada 29 guru. Tuh, baru 3, baru 6. Nah, Bapak Ibu guru yang baru minggu lalu selesai melaksanakan AMBK. Bapak Ibu baca nggak soalnya? Ngecek nggak? Sempat ngintip nggak soalnya? Sempet. Kayak gimana tuh soalnya Bu? Kayak soal tes CPNS padahal tingkat SD. Kita tanya yuk, tahu nggak siapa yang nulisnya? Nah, penulisnya adalah narasumber kita hari ini, Bapak Eka Wardana SS SPD. Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Ya, luar biasa, beliau ini selain penulis buku, ya, penulis buku, beliau juga kontributor dan juga editor buku. Bapak Ibu mau punya buku? Mau dong. Itu menjadi salah satu self brandingnya kita loh, memiliki buku. Apalagi kita sebagai pendidik. Walaupun nanti hasil bukunya boleh berkaitan dengan dunia pendidikan maupun tidak ya Pak ya, baik fiksi maupun non fiksi, sesuai dengan minatnya Bapak Ibu. Karena nulis itu kan sesuai dengan minatnya kita ya, tidak bisa dipaksakan. Dan setiap penulis memiliki rasanya sendiri-sendiri. Maka dari itu ya Bapak Ibu, hari ini kita belajar ya. Belajar mulai dari bagaimana caranya membangun motivasi, menangkap inspirasi, dan juga bagaimana teknis menulis yang baik. Mulainya itu bagaimana sih? Ya sama-sama Bapak Ibu kita sambut narasumber kita hari ini, jauh-jauh datang dari Bogor, on time datang sebelum jam 9. Kita sambut bersama-sama Bapak Eka Wardana SS SPD. Kita dengarkan yang persilakan. Saya di situ, di sini, atau di tengah? Enggak Pak, bebas. Bebas. Kita buat nyaman aja Bapak Ibu yang enggak sok terlalu tegang. Oh gitu. Kalau di situ saya pasti nggak kelihatan di belakangnya. Berdiri juga kayaknya di Bapak Ibu kok berdiri ya. Saya yang lagi. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Sehat Bu. Dipanggil sehat Pak, yang jadi Ibu. Sehat Bu, Indra.
saya di yayasan tapi saya guru. Terserah mau dibilang apa, saya tetap guru. Saya nulis juga di kementerian, Bapak sebagai apa Pak kesini? Guru. Ada yang lain Pak? Guru ya Om. Terus nggak dipercaya kalau jadi guru, itu nggak dipercaya. Jadi tapi lucunya di Kemendikbud di Balitbank itu yang guru penulis sedikit. Padahal nulisnya untuk siapa? Untuk guru dan siswa. Yang tahu siswa siapa? Guru. Yang nulis bukunya salah. Nah, salahnya sendiri kenapa? Ibu nggak mau nulis. Sampai mumet saya nyari guru penulis jarang sekali. Yang ada juga nulis puisi, nulis juga cerpen. Pak salah? Tidak salah. Cuma masalahnya kalau bikin buku teks nggak ada yang mau, atau kalaupun ada yang mau nggak bisa. Ada yang bisa nggak mau. Berdua itu nggak bisa, nggak mau. Kalau mau nggak bisa. Terus ada yang mau nulisnya. Kayak meong. Maunya suara-suara kayak kucing. Ya, Bapak Ibu, jangan kan ngomong yang panjang-panjang. Mari kita nulis. Ngomongnya biasanya nulis. Tulisnya lemas, ya. Kayak ada 3 hari makan. Bapak Ibu, itu saya kerjaan seperti itu nulis. Mereka dulu nulisnya di mana? Di kereta. Dari mana? Dari kuliah malam sampai pulang rumah. 1 artikel. Orang berdiri di kereta ada sudah capek. Justru karena capek berdiri saya malas. Jadi nulis terus nggak kerasa tahu-tahu bocor gede. Udah capek. Tahu-tahu nulis sudah sampai Bogor. Wah, lewat rumah. Balik lagi nyampe rumah jam 12. Ditanya kenapa kamu mulai jam 12? Saya dari mana aja? Ya Allah, ternyata kesasar sampai Bogor. Nulis. Oh Pak, itu ya saya nulis. Hasil bukunya ada. Boleh tahu Bapak Ibu sekalian, yang guru SD siapa sini? Oh, dari teman saya itu. Kelas berapa Bapak Ibu ngajarnya? Kelas 5. Oh, sama dong begitu. Ngajar apa Bu? Semuanya. Tapi saya tidak sengaja dengan Anda karena saya ngajar PKN doang. Kenapa? Karena PKN tidak ada yang mau ngajar. Nah, Pak, Bapak mau ngajar nggak? Mau, tapi belajarnya PKN ya udah. Kenapa saya dikasih PKN? Karena semua guru nggak mau ngajar PKN. Nih, Pak, ambil ngajar PKN, ya. Tapi saya mau nggak ada ngajar PKN karena anak bosan. Ya, saya motor belum nyampe, udah aman, belum balik bapak. Saya tanya, kalian ngapain? Mereka ditungguin sama Pak Sabran sudah nanya. Mereka ditungguin sama siapa? Sama anak-anak. Kenapa? Pembelajaran PKN. Iya, amin. Yang SMP Bapak Ibu? Oh nggak ada. Kalau tidak aku SMP dan SD, Anda ngajar apa? Bapak Ibu, yang SMP ngajar siapa? Yang kelas 7 boleh apa? Boleh kelas 8? Kelas 9? Oke, kelas 10? Yang kelas 1 balik. Ada yang ngajar IPS? IPA sekarang ya atau IPS? Nggak ada. Ayo berarti kampus Anda kenapa ya? Saya editor buku IPS kelas 7, 8, 9, 10. Iya. Dan yang nulis bukunya adalah guru besar UNY. Editornya guru kelas 5 SD. Kalau nulis sebanyak apapun saya halamannya berapa? 280, 300, 400. Saya potong jadi 280. Terus Pak Profesornya cek ke aku, Pak kenapa dipotongin? Maaf Pak, ini kan anak-anak SMP, baca mungkin nggak? 400 sampai 500 halaman, potong aja udah. Ngamuk nggak gara-gara. Terserah, kalau kamu guru besar kan di sana kan, kalau lagi nulis kan tergantung editor ya kan, potongin aja, cek kan. Serada. Oke ya Bapak Ibu, ini perkenalan nggak usah ya kayaknya. Udah, kita kenal aja kan. Oke, ini ada masalah apa?
Ya. Oke, Pak kembali itu Bapak Yang tadi kiat-kiat. Iya, langsung aja daripada kenalan. Iya kan, Bapak Ibu nggak perlu kenalan kan? Yang penting kita lihat hasilnya kan? Oke. Bisa kok. Pak, betul. Bapak Ibu boleh tanya lagi sekarang. Bapak kesel nggak sama ibu-ibu kesel kalau ditanya-tanya terus sama Pak Eka? Hah? Kesel nggak? Iya. Ditanya kesel enggak ditanya kesel persis sebenarnya. Anak-anak sekalian, apa kalian sudah makan? Apa kalian mau keluar di kelas ini? Ya Allah. Gimana? Kalian mengerjain tugas Pak Eka nggak? Ternyata gurunya sama ya. Ya usah nyalain anak-anaknya ya. Gurunya sama. Boleh tanya sedikit Bapak Ibu yang sudah pernah membuat buku? Boleh. Berapa buku Pak? Baru? Oh 1, dikira 21. Oh, kalau ada yang begitu 70 peserta, ya aku pulang langsung ke Bapak berbagi. Ada yang Bapak, Ibu, Bapak betul? Baru 1 buku sendiri. Oh, terbitkan sendiri atau penerbit? Gambarnya banyak. Ada ya. Ada ya. Lagi Bapak Ibu? Nulis soal deh, nulis soal boleh. Oh itu. Sendiri berarti. Oh benar. Berapa buku? Oh sama. Antologi apa itu? Oh iya. Oke. Alhamdulillah. Sama sekali pernah nulis doang artikel saja gitu? Udah. Artikel doang? Oh ibu nulis artikel di mana? Jurnal. Oh. Q berapa? Oh jangan ya kadang-kadang Q berapa? Oh artikel bagus ya? Oh gitu. Indonesia apa? Tukang kenal ibu. Gimana tuh? Terus apa? Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang sama sekali nggak pernah nulis. Dia angkat-angkat atuh lah, ngaku juga apa lah nggak bakal mati ini ya, ngaku aja udah. Nah, yang tidak pernah nulis sebenarnya senasib dengan saya dulu. Kenapa? Saya nggak ada temannya, saya nggak ada yang ngajarin kok. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ketemu saya, alhamdulillah ada yang ya ceritanya bisa ngobrol-ngobrol. Saya nggak pernah ketemu dengan guru yang ngajarin saya nulis, gitu. Saya dari mana? Pertama kali tulisan saya dikasih ke Pak kasih itu kasih siapa? Saya lupa ya. Teman saya kata teman saya dikasih bukunya langsung punya. Ini buku apaan? Buang aja dah. Buat apa? Ganjel meja. Tapi setelah itu saya udah oh iya berarti buku saya nggak menarik kan? Karena nggak menarik saya nulis lagi. Setelah saya nulis, saya udah banyak nulis buku, dia baru nulis. Si Pak Kasih tadi. Nah sekarang Pak Kasih tadi saya tanya. Nah sekarang nulis juga kan? Iya. Sini bukunya. Jangan. Kenapa? Khawatir saya tetap taruh lagi ke ngaji ini. Dia puas nggak kamu? Puas nggak? Puas nggak? Nah sekarang dia cuma nulis sekali dan Pak Eka nulis terus. Bedanya apa? Jadi berhenti sekali. Jadi kalau Bapak udah nulis sekali dan tidak melanjutkan lagi, memulainya lagi pasti susah. Dulu mungkin saya nulis sekarang. Bapak Ibu sekalian, saya nggak punya target apa-apa. Kalau dulu tadi bilang Pak Eka harus bikin ada artikelnya, pasti Bapak Ibu selama pelatihan ini yang dibikin targetnya. Cemung, waduh, nanti aku ditangki ini gimana? Sekarang Pak Eka nggak akan lagi. Nanti terserah tanggung jawab dia. Tapi Pak Eka nggak akan lagi. Kenapa? Bapak Ibu sekalian sudah melihat Pak Eka tadi ya, aku akan dikenal sebagai penagih tulisan. Dan paling tidak enak sebagai penagih kan?
Debat karakter nggak ada, baca yang seganteng apapun nggak akan disenangi orang. Tapi saya ingin sampaikan bahwa saya nggak akan lagi. Cuma saya ingin menyampaikan satu hal yang enak saya buat Bapak Ibu sekalian. Tiap-tiap menulis buku kayaknya sudah menulis semua gitu. Kayaknya ya. Perlu dibaca nggak? Malas saya. Undang-undang gitu ya. Nggak bakal keluar ya Bapak Ibu ya. Ujian apa? Nah, gitu. Tapi sebenarnya ada di situ. Ya. Pertama memang kita ada tanggung jawab profesi. Bapak Ibu sekalian, kalau saya maaf ya, tuh ada sebutkan advokat, ada nggak ditulis? Nggak ada. Terus engineer disuruh nulis nggak? Nah, tapi guru disuruh nulis. Kenapa? Karena, karena profesi. Allahu Akbar. Karena profesi. Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Ada takut salah kan? Gak usah takut salah. Kenapa? Tentang profesi guru, sekarang guru itu harus perlu nulis dan harus nulis. Kenapa ya? Menjadi asal alternatif. Untuk kenaikan pangkat. Ya Allah. PPG, ini PPG Iya benar. artikel sama jurnal. Nah lagi Bapak Ibu, supaya naik golongan. Ya Allah, saya naik golongan. Sumber belajar untuk anak. Oke, ada lagi ya? Sumber belajar. Sumber belajar. Oke. Udah bikin guru. Ya mohon maaf ya, belum. Terus terang saya tahun 2003 atau 2004 nulis soal. Soalnya saya lupa dikasih ke penerbit Regina. Saya udah lupa kalau banget. Tapi penerbit Regina datang. Pak, assalamualaikum Pak. Iya, saya dari penerbit Regina. Ya, mau ngapain? Mau ngasih Bapak tolong tanda tangan untuk Bapak ini honor royaltinya. Ya mana? Nah, ternyata saya bikin soal matematika. Kan enggak 1.500.000 seperti itu. Betah banget nggak? Betah karena saya nggak merasa kerja. Kan udah lama kan? Begitu. Bikin soal. Ada yang suka bikin soal? Enggak ada. Bikin soal coba. Bayangin loh. Nggak pernah nulis, nggak pernah bikin soal. Saya suruh waktu 3 jam suruh dia bisa nulis. Enggak apa. Menyediakan alternatif sumber belajar bagi peserta didik. Mohon maaf. Alternatif sumber belajar itu apa? Dari tadi buku ada nggak di buku dari guru? Ada. Buku orang, buku paket dan sebagian besar buku paket rupanya bukan guru juga. Dari Kemendikbud, siapa orang yang bikin? Ini mereka, gitu orangnya. Dan yang nulis buku kebanyakan bukan guru, kebanyakan guru besar. Ya, yang SD saya waktu itu ditawarin udah penuh. Ternyata pada senang banget nulis SD. Begitu suruh asesmen, nggak ada yang mau asesmen bawah. Semuanya maunya nulis asesmen yang atas. Yang bawah dikasih ke PK, yang jauh susah. Jadi kelas yang bawah itu lebih susah. Kenapa? Karena kosakatanya nggak bisa. Terus kosakatanya sedikit banget yang harus dipakai. Pengembangan karir, oke. Emang gimana karirnya? Oh, mantap Ke paket doang. Ya Allah, kalau nggak ada paket terus nggak ada karir yang lain. Apa kayak YouTuber kayak apa nyanyi sendiri kayak apa? Ya Allah, Bapak Ibu cuma ngandelin satu karir aja. Iya. Oh gitu, nggak ada yang lain? Naik. Nggak ada yang mau? Enggak. Oh ya. Jadi teman-teman sekalian, rekan saya itu seperti beliau. Dia peneliti, tapi dia ngajar peneliti. Begitu peneliti terus dia terbitkan, Tahu nggak Bapak Ibu? Dia ketahuan sama riset di Korea, dia diminta untuk datang ke Korea dan tinggal di Korea selama 3 bulan. Dan dia nulis, mau enggak? Ya nggak mau kan? Kok kayaknya susah? Enggak, gampang. Karena kita belum lakukan. Mereka ada yang lebih banyak lagi. Saya punya teman banyak lagi yang guru-guru penulis dan sekarang
kerjaannya adalah copywriter. Copywriter tahu nggak? Nggak tahu juga. Ada yang copywriter tahu nggak? Ada yang tahu? Oh, copywriter kan nggak tahu. Copywriter itu kalau iklan yang buat tulisan itu adalah copywriter. Bayarannya gede nggak? Gede. Lumayan. Teman saya kerjaannya habis ngajar habis ngajar saya ngapain dia ya? Ternyata dia adalah pengisi konten lollipop di Detik.com. Iya, sehari dia harus 4 kali konten. Gajinya bisa lumayan. Maunya terus mereka, maunya terus, maunya lah. Saya punya teman namanya Bu Guri, orang Depok. Dia kerjanya apa? Dia guru, tapi tahu-tahu disebut kok dirimu pergi mulu. Iya, diminta sabar, sama kan dia. Untuk apa? Guru pelatih. Karirnya nambah nggak? Nambah. Banyak kan nambah nggak? Nambah juga. Jadi tukang koreksi soal 150.000. Karir ya, Bapak Ibu. Kalau kita punya keahlian, nanti berkembang. Kita nggak punya keahlian, nungguin apa tadi? Naik ke lowongan. Makasih. Tapi kalau yang lain bisa banget Bapak Ibu. Ya, asal kita yang berani. Lagi ya Bu, menjadikan dirinya tampil beda dari guru yang lain. Pak, tampil beda nggak? Jangan tampil beda. Iya, tapi beda begitu dia karena dia punya buku. Coba yang lain. Kita yang ketemu guru-guru di Indonesia. Paling kalau tukeran apa? Nomor HP. Kalau gitu kenapa? Buku kan ada bukunya, ada foto tukeran. Saya tukeran. Jadi kalau kemana-mana saya bawa buku untuk apa? Tukeran. Bapak tukeran apa? Nomor HP aja. Nah, itu juga nggak apa-apa. Nanti kirimin brosur jualan herbal. Kecantikan ya juga. Oke, guru yang nulis adalah guru yang profesional, ya kan? Iya. Kalau nggak pernah nulis nggak kelihatan profesional. Walaupun ada golongannya tinggi, contohnya bapak pengawas. Bapak pengawas kalau ketemu Pak Eka agak, Kakak ada buku baru nggak? Emang kenapa? Minta dong. Dia minta karena nggak bisa ukuran sama saya. Dan yang ikut kelasnya saya, ibu pun pengawas. Coba kalau aku nggak bisa nulis, apa ibu pengawas ikut saya? Pasti nggak mungkin. Kalau nggak percaya, mari kita datang ke distrik Kabupaten Bogor. Beberapa pengawas adalah murid belajar saya, karena saya guru muslim SD. Seru nggak? Seru karena dia profesional. Kalau saya nggak profesional, dia juga ngapain belajar sampai Eka. Guru yang kreatif dan inovatif. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa guru penulis itu kreatif, inovatif? Yang penulis dan kenapa? Itu. Coba kalau nggak nulis, yang dianalisis YouTube sama Instagram story analisis, ya kan? Itu aja yang dianalisis. Hoax, Paula Baim, analisis sampai kreatif inovatif. Ya Bu ya. Ibu berapa insektif sampai publish berapa lama itu? 6 bulan. Masya Allah, kayak udah nunggu lahiran bocah ya. Tapi ya lah, kreatif inovatif. Gak mungkin Bapak Ibu sekelas ini terus nulis, tahu-tahu tulisannya sama. Yakin gak? Gak yakin, kecuali kopi. Ya. Guru yang mampu adaptasi dengan perkembangan iptek. Guru penulis pasti berkembang, adaptasi dengan iptek. Contohnya, itu ibu tadi nggak mungkin dia cinta-cintaan itu kalau nggak adaptif ya Bu. Bapak tadi pasti nggak akan tahu tentang nulis yang bagus kalau nggak adaptif, ya kan? Judul yang menarik pasti adaptif, ya kan? Kalau nggak tahu, ya nggak adaptif. Guru yang mampu mengatasi perubahan cepat, kenapa? Saya nulisnya terus terang, Bapak Ibu sekalian pakai HP. Ibu sekarang pakai laptop atau pakai HP?
laptop enggak, HP enggak, jadi harus pertama. Begitu di situ. Maaf ya, Keren Pak. enggak bermaksud, tidak bermaksud mengasih laptop bukan. Dapat itu. Ada teman saya yang tulis rajin terus di kelas saya, Universitas. dia rajin mengikuti guru bergerak, Tulis puisi. rajin terus menjawab pertanyaan atau apa, ada yang ngirim Gabungan gitu kan Pak. dan Berapa puluh orang jadi info. info ke Samsung dan hadiah rajin. Murid saya di Kalimantan dia rajin nulis, tahu-tahu jadi peserta nasional di Jakarta datang. Pak Eka ada di rumah enggak? Emang kenapa? Saya lagi di Jakarta, boleh nggak ke rumah? Gitu. Terima kasih Pak Eka dari belajar nulis dengan Pak Eka. Sekarang isi saya menyebabkan saya bisa ke Jakarta. Ya. Apa nunggu golongan lain aja? Bicara banget ya, nggak apa-apa. Oke, 10 ini penyebabnya males, sibuk dan terus rutin, waktu habis mengerjakan tugas kemudian. Pak, iya itu, iya semuanya Pak. Iya benar Pak. Oke, dari 1 sampai 10, sekarang 1 sampai 10, mana yang paling benar-benar menyebabkan Bapak Ibu sekalian? Nomor 1. Oh, nomor 1. Nomor 1, itu nomor 1 ya? Iya. Oh, malas. Ya, ada nomor 1, 2, 3. 1, malas. 1, mari kita ucapkan bersama-sama. Tantangan mengapa guru belum menulis? 1, 2, 3. Males. Oh, maaf banget. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allah Bapak Ibu, kalau misalnya seorang guru ngadepin murid-murid kayak gitu diapain? Hah? Disayangin. Pengen Bu, malas adalah penyebab segala urusan gak dikerjain. Iya benar. Ya, jadi kalau sudah malas ya udah, mereka juga nyerah, ya kan? Nyerah apapun kalau udah malas itu, ya. Belajar apa aja juga pasti malas. Terus kayak gak malas gimana? Entahlah. Sibuk dengan tugas yang rutin, ya pasti semua orang sibuk ya. Ya. Waktu habis mengerjakan administrasi KPR, dia enggak kerjaan administrasi SBM atau itu WA? Hah? Sampai rumah capek ya Allah. Itu pijitin sama suaminya tuh. Makanya udah itu. Ya semua manusia di bumi ini capek. Ya nggak kerja capek. Dunia Kerja tempatnya capek. Semuanya capek. Tapi lebih capek lagi kalau kita nggak bermanfaat. Gak apa-apa Bu, capek juga, yang penting bermanfaat. Iya kan? Menurut itu sulit nggak? Sulit. 1, 2, 3. Sulit. 1, 2, 3. Sulit. Oh, bakal begitu aja. Nah, itu kan sulit. Sulit apa lah nulis sama matematika? Hah? Nulis? 1, 2, 3. Matematika atau nulis? Serius? Oh, lagi ini pindah ke matematika saja? Beneran? Beneran? Menulis lebih susah dari matematika? Matematika ada rumus, Pak. Hah? Matematika ada rumus. Matematika ada rumus? Masya Allah. Menulis nggak ada rumusnya? Oke. Tidak tahu harus mulai dari mana? Iya. Iya. Bingung nulis apa? Oh, itu ya. Itu HP atau masjid? Nah, hadisnya adalah kita dengarkan ada yang di masjid. Ya kan? Hadisnya gitu kan? Benar nggak sih? Iya, kalau HP boleh di learning. Jadi Bapak tidak harus mulai dari mana. Memiliki ide tapi bingung mengembangkannya. Ide banyak Pak? Ini banyak. Dari kemarin ide udah banyak belum? Banyak. Terus kemana itu idenya? Hilang ya? Sekarang ada ide nggak? Nggak ada ide sama sekali. Oh, kemarin ada, sekarang nggak ada. Gimana? Kita cari ide dulu Bu. Terbatasnya referensi. Apakah nulis harus pakai referensi? Harus. Masya Allah, mumet amat ya. Itu nggak jadi. Kurang percaya diri. Iya nggak? Aku harus bagaimana supaya kamu percaya diri? Udah lama
tidak percaya diri. Tulisannya takut tidak berkualitas. Iya. Iya. Pertanyaan saya tulisannya berkualitasnya gimana? Nggak tahu juga kan? Nggak tahu. Kalau begitu tulis aja. Kenapa? Orang tahu itu namanya juga nggak tahu. Yang kualitasnya yang mana? Sama aja. Ya kan? Ya, yang berkualitasnya gimana? Bapak Ibu kan nggak tahu kan? Ya tulis aja. Kalau begitu kan biarin aja. Orang dia juga nggak tahu. Oh ini bagus jelek. Ya bagus emang gimana? Ya kan? Balikin aja Bu. Oh itu maksudnya tak bagus. Yang bagus gimana Pak? Dia aja nggak mau nulis. Gaya. Tulisannya takut dikritik dan dibully. Iya. Bapak Ibu nggak nulis juga dikritik sama dibully. Jadi ngapain itu yang ada itu nulis. Udah, kenapa orang nggak nulis aja saya dikritik dan dibully kan? Jadi biarin aja, ya nggak sih? Dan yang membuli biasanya nggak bisa. Apalagi yang udah ikut pelatihan sekali Bu. Berarti kan dia udah ikut pelatihan, saya udah ikut pelatihan. Tapi kalau keluar dari sini nggak ngerti, wah siapa yang ikut pelatihan itu? Pak Eka, wah Pak Eka ngaco, dikasih pelatihan nggak bisa. Ya udah. Tapi udah bilang, saya loh ikut pelatihan, kenapa? Udah ada satu artikel. Ya gitu. Tapi yang lagi, guru yang lagi ngerti. Jadi seperti itu. Menulis kuatkan batin. Betul Bu? Betul nulis dulu betul banget. Betul Bu. Betul Pak. Betul nggak? Saya nih yang udah nulis jangan yang belum nulis belum gini ya belum nulis ya. Emang pernah nulis bener? Gitu. Tapi iya aja dulu kan? Nggak apa-apa. Ya kan? Iya. Apresiasi ada nggak apresiasi? Ada yang apresiasi ya? Bapak ada ya? Ada. Terima kasih. Memperoleh prestasi ada yang dapat prestasi? Oh nggak ada dapat ya? Nanti boleh diajukan kalau ada Bapak Ibu sekalian. Ada lomba apa? Kirim aja ke kita. Pas lomba saya tampilkan Bapak Ibu sekalian. Kalau paling tidak kalau sudah punya buku kita berani ajukan. Tapi kalau nggak punya buku, kamu ngejaga apa? Ya kan? Aja. Dikenal oleh masyarakat sesuai pembaca. Ada yang kenal Pak? Saya aja nggak dikenal. Saya pernah Bapak Ibu sekalian, saya ini ikut komunitas namanya komunitas kagum, komunitas gemar guru gemar menulis baca terus. Selama 3 pekan, selama berapa bulan komunitas itu ada, tapi belum kita ketemu pengurusnya. Nulis terus gitu kan. Nah ketua komunitas itu cerita, dia ngomong ke saya sebelum ketemu. Tulisannya bagus banget ya. Kayaknya orangnya tinggi, cakep banget gitu kan. Begitu, kita ini apa namanya? Kopi darat. Gitu darat. Ketuanya seneng banget ya. Wah, saya senang sekali di grup ini. Ada yang suka nulis gitu. Terus dia bagus sekali. Ada nggak namanya Pak Eka gitu? Saya. Oh iya. Saya baru dia begini. Maaf ya. Emang kenapa? Saya pikir namanya Pak Eka itu tulisannya bagus banget. Aduh terus kecewa nggak? Kecewa. Jadi ini kecewa mendingan nggak ketemu Pak Eka. Ada nggak sih? Ya Allah. Ya benar. Mana tadi dikenal oleh masyarakat? Ya udah Pak, paling tidak dikenal sama teman-teman ya. Mungkin sih Pak ya, pasti ya. Ibu ya, gitu. Kalau ini nggak nulis, aduh makin nggak terkenal lagi dah. Tidak mudah pikun. Bapak Ibu ada yang pengen pikun? Ya nulis lah. Ya kan? Tahu orang dia pikun dia apa? Mulut banget Bapak Ibu. Kita merasa udah makan ternyata belum makan. Ya kan? Kita udah makan ternyata dia bilangnya belum makan. Itu kan pikun. Bingung nggak? Wajahnya masih kelihatan, rambutnya masih hitam. Misalnya udah putih, masih hitam. Ternyata dia pikun. Mumet nggak? Kasihan dia. Kemana-mana ditaruh namanya di sini sama nomor HP-nya. Iya, karena kalau nggak tulis namanya hilang. Pikun Bapak Ibu, Masya Allah. Seindah apapun kehidupan kalau udah pikun, ampun. Gitu.
Jadi pikul ya bisa digunakan dengan nulis. Namanya akan tetap dikenal walaupun sudah tiada. Tapi jangan cepet-cepet tiada dulu, nulis dulu ya. Terus mendapatkan keuntungan materi dalam bentuk honor. Ya Allah kasihan ya Bapak tadi bikin buku belum dapat honor ya. Coba diterbitkan ke yang lain. Dapat nggak ada honor? Iya, tapi nggak besar. Tapi saya dapat banyak dari honor? Enggak juga. Lebih banyak dari diundang suruh ceramah tentang nulis. Honornya lebih banyak daripada buku. Tapi buku ini bisa dicetak berkali-kali. Jadi honornya lebih panjang dibandingkan ceramah. Kalau pelatihan cuma sekali dikasih honor. Tapi kalau buku saya, karena bukunya bagus, dicetak 9 kali dan untung terus. Ada yang paling banyak buku di dunia ini dicetak di Indonesia? Kagak tahu kan? Satu buku kasih hadiah deh. Kalau bisa, ya 2.000. 1, 2, 3. Buku yang paling banyak dicetak di Indonesia? Alkitab bukan buku, kitab suci, beda enggak sih? 1, 2, 3. Buku apa? Novel. Buku mata pelajaran kalah sama buku ini. 1, 2, 3. Sabar Pak. Menyambungkan kata. Oh yang TS itu titik paut itu kan? Iya itu paling dicetak nggak sampai 10. Tapi ini lebih dari 10. 1, 2, 3. Novel kagak ada, komik nggak ada. Sejarah nggak ada, kamus nggak ada juga, kalah sama dia. Oh, astagfirullahaladzim. 1, 2, 3, Bapak Ibu sekalian ada? Coba ingat-ingat lagi. Buku yang dulu waktu kecil ada, terus sekarang ketemu itu ada. Apa? Buku udah almarhum Bu, ya Allah. Udah tua banget tuh. Yang bilang buku siapa? Buku tua banget tuh. Kasih karakter. Ini buku dia udah almarhum. Waduh. Saya ingin ceritakan buku ini kenapa penting. Ada lupa? Buku apa? Buku apa? Buku pintar. Yang MUPNR itu. Oh, yang baca UPS ya. Nah, ilmu pengetahuan umum. Masya Allah udah jalan cepat. Udah baca lupa. Sekarang mah. Oke ya. Cek katanya Pak Eka nih. Nanti datang ke toko buku, cari buku tuntunan sholat Pak Arif. Itu tuntunan sholat itu anaknya Pak Miftah itu siapa itu? Itu anaknya semuanya dokter dari buku itu tuntunan sholat. Itu kalah sama tuntunan sholat. Tuntunan sholat gak percaya. Data yang itu berapa ratus? Bener dia, berarti udah pernah beli. Waktu kecil ketemu kan? Iya, sekarang ketemu lagi. Ketemu lagi nanti. Cucunya ibu ketemu lagi tuh. Warnanya apa? Wah, bener dia tuh. Betul berarti. Allah. Jadi keuntungannya gede banget itu si bapak itu. Ya, tuh penerbit itu hidup dari tuntunan sholat sampai sekarang Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti di sini ada bikin tuntunan sholat juga. Terus pahala, banyak banget pahalanya Pak. Saya banyak sekali orang senang dengan tulisan saya termasuk gue gara-gara lihat tulisan saya dan itu dipakai. Pak, izin boleh nggak cara Bapak ngajar yang ditulis itu saya pakai di kelas? Jadi boleh, kenapa? Kayaknya dapat pahala kan? Dan jangan nulis yang jelek-jelek aja. Pahalanya ya dosanya ada juga kan? Lebih baik yang bagus-bagus daripada menghujat di YouTube. Bagi Allah, suaminya nggak apa, dapat jeleknya. Mendingan itu. Bapak Ibu, sepertinya aduh senang banget ikutin perhatian ini sampai lupa dulu. Tapi Pak Eka nggak ingin begitu. Gimana kalau dulu ya Bu? Beri tepuk tangan untuk Mas Eka. Baik, terima kasih masyarakat. Bapak Ibu, waktunya isoma, ya, nggak
rasanya dari jam 9 ya kita duduk tahu-tahu isoma. Atau kerasa nunggunya ya. Ya, sebenarnya masyarakat kita tuh menjadwalkannya dari setengah 10 ya, Mas. Setengah 10, setengah 11, setengah 12, jam 12 itu harusnya sudah dapat 2 materi itu. Lalu nanti setelah isoma ada 2 materi lagi. Tapi mungkin nanti agak ngebut kayaknya ya. Kita sampai jam 6. Oh, jangan sampai jam berapa Bapak Ibu? Oh, jam 2. Dan di jadwalnya kita sampai maksimal sampai jam 4 sore Bapak Ibu, karena walaupun masyarakat tidak menagih, tapi saya yang menagih tulisan Bapak Ibu. Kita nih mau dilombakan Bapak Ibu. Nanti 3 buku terbaik akan kita pamerkan di Festival Hardiknas tahun 2025. Dicetakin sama Dinas Pendidikan coba Bapak Ibu. Jadi saya mohon dengan sangat Bapak Ibu fokus ikuti pelatihan ini, karena selain dapat sertifikat kita dapat ya Pak ya, Pak Nabi? Iya, mau sertifikat Bapak Ibu untuk di RHKPMM. Nanti ada sertifikatnya juga. Baik Bapak Ibu, kita ketemu lagi nanti pukul 13 tepat. Sekarang makan siangnya di mana Pak Nabi? Di McD seberang? Oh bukan. Makan siangnya sudah disediakan di luar pintu. Silahkan beristirahat dan sholat ada masjid di belakang kampus ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kita